Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Inggris antara Manchester City menghadapi Burnley, di mana pertandingan ini merupakan pertandingan yang penting untuk menjaga asah, menjaga poin dari pemuncak klasemen yang sekarang dipimpin oleh Chelsea. Maka dari itu suatu kemenangan merupakan hal yang mutlak untuk Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Burnley dan Manchester City sudah sering bertemu di Liga Inggris. Bahkan di 5 pertandingan terakhir sebelum pertandingan tadi malam, Manchester City sudah mengantongi 5 kemenangan. Bahkan hanya 1 kebobolan. Sisanya 5 gol, 5 gol, 3 gol, dan 4 gol. Jadi pada dasarnya adalah ketika menghadapi Burnley, Manchester City selalu meraih kemenangan, bahkan menjaga gawangnya clean sheet dan pesta gol di situ. Nah, berbeda dengan tadi malam, Manchester City tadi malam hanya menyisihkan gol ke gawang dari Burnley sebanyak 2 gol saja, yaitu gol dari Bernardo Silva dan gol dari Kevin De Bruyne. Apa yang terjadi? Mari kita akan bahas. Manchester City pada dasarnya adalah tim yang mana kombinasi dari lini belakang, lini tengah, dan lini depan yang sangat oke. Dimana satu passing dari satu pemain ke pemain lainnya sangat-sangat cepat dan sangat-sangat akurat. Nah, hal ini tentunya menjadi poin plus bagi Manchester City. Akan tetapi banyak tim yang mengetahui gaya taktik dari Manchester City, sehingga banyak strategi atau kontra strategi dari pemain lawan, yaitu dengan cara menumpuk orang sebanyak mungkin di dalam kotak penalti atau di depan mulut gawang, sehingga itu bisa mengakibatkan Manchester City akan kewalahan untuk menciptakan banyak ruang dan menciptakan banyak gol. Dan yang ini diterapkan oleh Burnley. Kita tahu bahwa Manchester City pada dasarnya memiliki banyak pemain yang sangat bagus, baik lini tengah, lini depan, maupun dari lini belakang. Sebut saja pemain yang tadi malam bertanding, yaitu Joe Cancelo, terus John Stone, terus Laporte, sama Nathan Ake. Nah, sebenarnya di sisi kiri ini ditempati oleh Joe Cancelo, akan tetapi karena Walker tidak fit, maka Joe Cancelo ditetapkan di posisi aslinya, yaitu sebagai bek kanan, dan bek kiri di sisi Nathan Ake, di mana Zinchenko sisi kirinya yang menjadi pemain inti dari Man City musim ini yaitu cedera, dan Benjamin Mendy lagi tahanan atau menjalani hukuman dari pemerintah Inggris. Nah, sedangkan lini tengah di situ ada Rodri, Bernardo Silva, dan Kevin De Bruyne, dengan lini depannya yaitu Phil Foden, Raheem Sterling, dan Riyad Mahrez. Nah, apa yang terjadi? Kenapa Manchester City menghadapi Burnley di pekan ke-8 atau ke-9 ini sangat sulit untuk menciptakan gol? Alasannya sederhana, yaitu tidak performnya pemain lini sayap dari Manchester City. Kita tahu bahwa Manchester City berkembang permainannya yaitu dari sisi tengah ke sisi sayap dan melakukan cut inside atau melakukan crossing ke dalam kotak penalti, dan sering banyak terjadi gol dari sisi tersebut. Maka dari itu ketika para pemain lini depannya terutama sayap mereka tidak perform, tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk menciptakan banyak gol, walaupun mereka banyak menguasai pertandingan dan create chance di situ. Kita sebut saja dari babak pertama. Dari babak pertama semua aliran bola dikuasai oleh Manchester City. Sesekali Burnley menyerang, hanya ada 1 kali peluang Burnley mampu menerobos ke lini pertahanan Manchester City di babak pertama, dan itu pun mampu ditahan oleh Jack Steven dengan dengan one to one situation, di mana Cornet tidak mampu memanfaatkan bola. Namun yang patut kita acungi jempol adalah kinerja dari seorang rising star pada pekan-pekan awal musim ini, yaitu Bernardo Silva. Ya, kita tahu 4 pertandingan terakhir di Liga Inggris atau bahkan di Liga di Liga Carabao Cups, Bernardo Silva ini memberikan kontribusi nyata untuk Manchester City. Tadi malam juga terbukti
kontribusinya di lini tengah mampu memberikan efek positif, bahkan menjadi man of the match pada pertandingan tadi malam, di mana dia mampu untuk bertahan dan untuk menyerang. Ketika dia bertahan, dia mampu untuk melakukan blocking. Bahkan selama 90 menit dia melakukan 2 kali blocking di dalam kotak penalti, dan 90 menit dia melakukan koordinasi di lini tengah yang sangat memukau sebelum dia akhirnya digantikan di menit 90 plus oleh Cole Palmer. Nah, bicara Bernardo Silva, gol pertama pun tidak terlepas dari peran dari Bernardo Silva, di mana gol pertama yaitu kombinasi antara Bernardo Silva dengan João Cancelo di sisi kanan mampu memberikan passing kepada Phil Foden, dan Phil Foden langsung meneruskan bola dengan shooting yang sangat keras ke sisi kiri sebelah gawang, namun mampu ketepis dan bola rebound mampu dimanfaatkan oleh Bernardo Silva. 1-0 untuk Manchester City. Setelah 1-0 untuk Manchester City lebih menyerang lagi, lebih antusias dalam membuka ruang. Akan tetapi peluang demi peluang mampu dipatahkan. Bukan karena Burnley-nya yang bermain bagus, akan tetapi underperform dari kedua sayapnya yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu Riyad Mahrez dan Raheem Sterling ini tidak mampu untuk menusuk ke lini pertahanan dari Burnley. Terbukti ketika Raheem Sterling diberikan true pass oleh Kevin De Bruyne tidak mampu dimanfaatkan, sehingga mengalami kebingungan dan melakukan oper ke belakang lagi. Begitupun Riyad Mahrez ketika mendapatkan bola lama untuk mengambil keputusan antara passing ataupun shooting ataupun kombinasi 1-2, sehingga bola-bola nanggung mampu disapu oleh pemain belakang dari Burnley. Selebihnya Burnley juga bermain sangat atraktif di lini pertahanan, yaitu 10 pemain dengan hanya menyisakan 1 di depan kornet, yaitu bertahan di depan kotak penalti. Ini yang juga menyulitkan lini sayap dari Manchester City maupun lini tengah untuk melakukan kombinasi. Walaupun Manchester City sekali lagi mampu menguasai pertandingan di situ. Bahkan di babak kedua pun, ketika mulai di babak kedua, kesulitan itu tetap nyata yang dialami oleh Manchester City untuk menembus pertahanan dari Burnley. Terbukti baru menit ke 70-an barulah seorang Kevin De Bruyne mampu memberikan kontribusinya, yaitu dengan sepakan yang sangat keras dalam kotak penalti dan mampu membobol dari gawang Burnley. Setelah itu Burnley praktis melakukan lini pertahanan sangat kuat, melakukan defense yang sangat kuat, dan melakukan sesekali counter attack, sehingga di menit-menit 85 ke atas barulah Burnley berhasil keluar dan menggusur pertahanan dari Manchester City. Akan tetapi Manchester City tetaplah Manchester City, walaupun banyak pemain lini belakang yang tidak bermain optimal atau tidak membela lini belakang, seperti Ruben Dias yang dicadangkan, atau Ederson Moraes yang tidak main, ataupun Kyle Walker yang tidak main. Akan tetapi pertahanan masih sangat terjaga untuk Manchester City. Nah, man of the match sudah ditentukan bahwa Bernardo Silva merupakan man of the match pertandingan kali ini, dan layak untuk menjadi man of the match karena dia kontribusinya di lini tengah mampu memberikan hal positif bagi Manchester City. Bahkan setelah pertandingan, Bernardo Silva itu diwawancari oleh Sky Sport, di mana Bernardo Silva mengatakan bahwa pertandingan sangat memukau dan sangat menguasai bola untuk Manchester City. Seharusnya Manchester City itu mampu memberikan banyak gol ketika gol pertama diciptakan. Setelah itu harusnya mampu menghasilkan banyak gol. Akan tetapi pertahanan yang solid dari Burnley dengan menjaga kedalaman defense-nya itu yang membuat menyulitkan aliran bola, sehingga tidak mampu untuk memberikan gol demi gol lagi. Menurut Bernardo Silva seperti itu, sebelum Kevin De Bruyne akhirnya mampu memberikan sentikan bola dan menciptakan gol. Bernardo Silva juga menambahkan bahwa pertandingan dari Manchester City lawan Burnley merupakan pertandingan yang sangat bagus dan untuk menunjang kesuksesan Manchester City di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa direview pertandingan antara Manchester City melawan Burnley di pekan ke-8 atau ke-9 Liga Inggris musim ini. Semoga Manchester City kedepannya lebih meningkat lagi dan kemenangan-kemenangan dapat diraih. See you.